Anyways, kali ini gue akan bahas tentang free will atau kehendak bebas. Tapi kali ini gue baca aja karena ini materi yang berat. Yang kalau emang soalnya gue lebih seneng tulis gitu karena lebih rapi. Jadi gue baca. Kehendak bebas. Ya, apa kita punya kehendak bebas? Ya, kita punya. Kenapa? Karena mau kita ngapain di setiap detiknya itu ya kita yang nentuin gitu. Atau dipengaruhi sama sekitar, entah manusia lain, entah hewan atau alam. Kan nggak ada itu intervensi dari makhluk tak kasat mata atau dari Tuhan gitu. Kan apa pernah lo tiba-tiba nggak bisa gerak gitu pas mau ngambil keputusan, pas mau ngapain aja gitu, tiba-tiba nggak bisa gerak dan ada suara oh boleh. Kan nggak ada gitu. Setiap detik pilihan yang kita lakukan itu ya sesuai yang kita mau gitu, atau sekitar kita, dipengaruhi oleh sekitar kita gitu. Terus Tuhan tahu apa yang bakal kita lakuin, bukan berarti Tuhan intervensi. Tahu kan nggak sama dengan intervensi. Intervensi itu ketika ada tindakan, tapi apa ada tindakan dari Tuhan yang membatasi kita? Kan nggak ada. Ibarat lu nonton film 2 kali, di kali kedua lu nonton, lu kan tahu apa aja yang bakal pemeran itu lakuin gitu. Apa artinya lu intervensi? Apa artinya pilihan yang diambil, yang dijalani sama pemeran itu sebuah ilusi? Kan enggak. Terus kalau takdir gimana? Kan udah tertulis katanya. Uh, Percuma dong kita usaha. Tapi gue tanya, kalau lu diem aja dan nggak kerja atau nggak ngapa-ngapain, apa lu bakal hidup? Kan nggak. Pilihan buat hidup atau nggak hidup itu kan lewat usaha kita yang nentuin gitu. Atau dari sekitar lain. Takdir kan cuma dua. Takdir itu ada dua. Yang satu itu cuma percobaan kemungkinan, dan yang kedua itu apa yang Tuhan tahu yang bakal terjadi dari percabangan itu. Apa yang bakal Tuhan tahu dari percabangan itu ya, yang bakal terjadinya percabangan yang mana gitu. Itu. Jadi ya nggak ada sama sekali gitu. Nggak ada nggak ada takdir itu bukan sebuah pemaksaan atau pembatasan. Kan balik lagi nyatanya kita setiap detik usaha kita itu kan kita yang nentuin gitu, atau sekitar. Tuhan sendiri kan bilang Tuhan nggak maksa. Nasib lu nggak berubah kecuali lu yang rubah itu kata Tuhan. Terus Tuhan tahu, tapi kenapa masih diciptain? Tuhan kan udah tahu apa yang bakal terjadi. Kenapa kita masih diciptain gitu, di masih hidup di dunia gitu, nggak langsung di hari penghakiman atau langsung di surga dari neraka di tempat ini? Kenapa? Kan Tuhan tahu. Nah, itu buat buktiin kalau pada akhirnya lu bakal milih itu gitu, biar di persidangan nanti di akhirat itu nggak ada bacotan. Oh kan gue belum ngapa-ngapain, mana buktinya? Mungkin bisa aja beda dari yang Tuhan tahu seandainya Tuhan ngasih gue kesempatan. Nah itu biar nggak ada bacotan gitu, sekaligus buat ngasih kita kesempatan sendiri buat buktiin gitu. Itu menurut gue. Terus kenapa Tuhan diem aja lihat pilihan hambanya yang salah? Diem aja lihat kesengsaraan Tuhan, kesengsaraan hambanya. Tuhan kan maha baik, Tuhan maha kuasa, terus maha segalanya gitu. Kenapa nggak berubah? Kenapa ada kesengsaraan? Kenapa nggak eh, ngelarang, nggak apa, nggak diem aja lihat pilihan hambanya yang salah? Kenapa? Ya, ya emang Tuhan bisa ubah dunia jadi surga, bisa ubah semua manusia jadi muslim. Tapi Tuhan hormatin keputusan kita dalam setiap detiknya. Free will balik lagi, kehendak bebas. Terus lagian dunia ini kan ujian, lu dapat apa yang lu usahain. Bahkan satu-satunya bentuk intervensi aja itu ketika lu minta gitu, doa, bukan sepihak dari Tuhan. Ya meski kita nggak tahu kapan dan gimana dikabulnya gitu doanya. Ibaratnya guru aja nih, guru yang baik, apa ya, guru yang ngasih contekan karena ngeliat muridnya kasihan gitu pas ujian otaknya ngebul, apa guru bakal ngasih contekan? Apa guru yang baik bakal ngasih contekan? Enggak kan? Terus
guru yang baik juga mengatur kita tiap detiknya tanpa kebebasan sama sekali gitu. Kan enggak, sama kayak gitu, guru ngasih kebebasan buat muridnya ngelakuin apapun, tapi guru udah buat aturan gitu, yang nggak ikut aturan ya bakal kena sanksinya gitu. Guru nggak bebasin tapi guru punya aturan gitu. Ya sama gitu, kayak ibaratnya Tuhan juga gitu. Tuhan nggak bebasin kita tapi Tuhan punya aturan. Jadi ya terserah kalian mau ikut aturan atau enggak, itu bebas kalian. Tapi konsekuensinya kalian yang nanggung. Ya jangan protes gitu. Lo mau nyuri tapi nggak mau dihukum gitu. Lo mau menyakiti orang lain tapi nggak mau disakiti, gampang loh. Tuh ya. Terus ya Tuhan mah tahu, tahu dia Tuhan. Makanya Nabi Khidir bisa bunuh anak kecil. Nah, buat nunjukin kekuasaan, kemahatauan dia dan pengajaran akan takdir ke Nabi Musa dan ke kita. Terus nanti gimana kalau anak kecilnya baca? Bisa aja gue jadi baik gitu. Nah, nanti nih Tuhan kasih lihat Lauh Mahfuz, segala cabang percabangan kemungkinan dan uh, sama apa yang Tuhan tahu bakal terjadi di percabangan, apa yang sama apa yang Tuhan tahu percobaan mana yang bakal terjadi gitu. Nanti dibandingin dari semua manusia dan semua manusia antara percabangan-percabangan dan apa yang bakal terjadi, nanti dibandingin, kan cocok gitu, nanti anaknya nggak bisa protes lagi. Lagian semua kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia kan hasil dari diri kalian sendiri gitu, entah dari kalian sendiri gitu, dari kita sendiri gitu, entah dari diri kita sendiri atau dari orang lain, atau dari karena natural sebagaimana adanya, entah karena hewan atau karena alam gitu. Ya intinya kesengsaraan kan karena diri kita sendiri, karena sekitar, entah itu manusia lain atau alam gitu, yang memang udah terjadi sebagaimana mestinya gitu. Karena ibaratnya roda gelinding dari atas ke bawah, itu kan emang udah seharusnya gitu terjadi, ngalir seperti air ya, ya emang seharusnya gitu, bukan karena seharusnya gitu itu bukan karena kita harus sengsara gitu, tapi ya natural aja terjadi karena itu yang terjadi secara natural. Kayak air ditempatin dia aja nanti ya, bentuknya ngikutin dari tempat itu ya, natural sebagaimana seharusnya gitu. uh, Ya lagian Tuhan gak sepenuhnya biarin kita terombang-ambing tanpa arah. Tuhan kasih bukti lewat para nabi. Tuhan kasih contoh azab buat kaum kaum terdahulu gitu. Tuhan ngasih tahu aturan, batasan hidup, batasan biar hidup kita lebih terarah, biar nggak ada kesengsaraan karena manusia gitu. Jadi ya kesengsaraannya berkurang paling karena sedikit alam aja sekitarnya, karena emang itu seharusnya gitu. Jadi biar mengurangi kesengsaraan, ya itu kesengsaraan karena manusia yang mungkin dikurangi, yang bisa kita ubah gitu. Tapi kan nyatanya nggak semua orang taat gitu, nggak semua orang nurut. Nah, buat yang nurut itu, buat yang nggak nurut, buat yang nurut dan nggak nurut kan nanti Tuhan nggak lepas lagi gitu, nggak cuma di dunia aja. Karena kan meski nggak nurut di dunia kan nggak mesti bisa dihukum gitu sama sama manusia, karena misalnya karena punya tahta atau harta dan dia jadi kebal gitu. Meski ada aturan misalnya meski ada aturan Islam kan tetap aja bisa berkelet gitu. Tapi Tuhan maha adil, tapi ada hari penghakiman setelah kehidupan gitu. Jadi Tuhan nggak lepas gitu aja. Jadi ya Tuhan udah kasih surga dan neraka gitu. Selain dari tadi uh, Tuhan kasih surga neraka, Tuhan udah kasih bukti ke Nabi lewat para nabinya, terus kasih azab buat contoh azab juga, terus kasih tahu aturan gitu. Jadi ya nggak lepas penuhnya, pada akhirnya kita sendiri yang menentukan